Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang adanya Islam Nusantara. Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam Nusantara itu hadir di tengah-tengah kita sebagai salah satu sumber daripada kegaduhan, perpecahan, dan juga minimal perdebatan yang tidak akhirnya. Baik, kita harus juga berpikir apa sih manfaat dan juga maslahat dan juga sebaliknya mudarat atau mafsadah daripada jika kita tidak menampilkan sebuah nama, tidak melahirkan sebuah nama yang bernama Islam Nusantara itu juga harus kita telaah baik-baik. Menyikapi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah cuplikan video yang mana di dalam video itu ada jamaah daripada pengajian Kiai Marzuki Mustamar menyimpulkan bahwa Islam Nusantara itu hanya sebatas nama, di mana susunan kalimatnya berupa tarkib idhafi bima'na fi. Artinya Islam fi Nusantara, Islam di Nusantara. Jadi sederhana sekali dengan nama itu. Baik, kalau saya simpulkan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu adalah Islam yang sudah betul, Islam yang sudah benar, Islam yang sudah dibawa oleh para pendahulu kita, para wali songo, para wali-wali yang lain, dan juga oleh para saudagar yang datang dari Arab ke sini, yang pada intinya misi beliau yaitu untuk menyampaikan risalah yang mulia ini, yaitu agama Islam ke negara Indonesia dan wilayah Nusantara tersebut. Jadi ketika Islam Nusantara yang selama ini gaduh di tengah masyarakat kita, terutama di tengah awam kita, diartikan hanya sebuah nama Islam di Nusantara, itu tidak masalah. Itu tidak terlalu berpengaruh. Akan tetapi masalahnya ketika dengan dasar tarkib idhafi mudhaf ilaih menjadi sebuah satu nama dan kesatuan daripada nama Islam Nusantara itu, ini yang akan menyebabkan fitnah di tengah masyarakat, fitnah di tengah awam, fitnah di kalangan umat Islam di Indonesia ini. Tidak bisa dipungkiri, hadirnya Islam Nusantara telah menjadikan sebuah perpecahan, perdebatan minimal, dan itu tidak ada akhirnya sampai saat ini. Maka dari itu, perlu kita mengoreksi kembali kepada jawaban Kiai Haji Marzuki Mustamar, bahwa Islam itu hanyalah sebuah nama yang ada di Indonesia. Baik, mari kita simpulkan. Kalau Islam yang ada di Indonesia ini disebut Islam Nusantara, dan nama Islam Nusantara itu sebuah nama identitas, kita mengacu kepada bahasa Indonesia. Identitas itu adalah sesuatu yang identik. Bagaimana kita mengidentifikasi sesuatu? Ini yang merah, ini yang biru. Nah, ini bagiannya di sini. Itu namanya identitas. Identitas Islam kita, yaitu Islam yang ada di Nusantara, tentunya ya tidak sama dengan yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar, yaitu Islamnya sama, cuman bedanya Islam yang ada di Nusantara itu sama sekali bertolak belakang dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena tadi dinyatakan bahwa ini hanya identitas, ini adalah nama. Ketika ini adalah sebuah nama atau identitas, tentu ini tidak sama dengan adanya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ini secara akal. Jangan salah paham dulu. Pada umumnya, kalau misalkan kita mempunyai sebuah adat dan tradisi. Ini tradisi Madura, ini tradisi Jawa. Nah, ini adat Madura, yaitu adat yang ada di Madura. Kemudian ini adat atau tradisi Jawa, ini tradisi Minang, ini tradisi Riau, ini tradisi
pulau-pulau lainnya, tradisi Bali, berarti tradisi yang ada di Bali. Dan ini tradisi yang ada di Jawa. Ini tradisi yang ada di Minang. Ini tradisi yang ada di Melayu dan lain sebagainya. Berarti masing-masing tradisi yang ada di daerah tersebut itu tidak sama dengan tradisi yang ada di negara atau di daerah yang lain. Bisa dipaham? Ketika para mentor-mentor Islam Nusantara menjelaskan bahwa Islamnya sama, tidak ada bedanya dengan Islam yang ada artinya yang dibawa oleh baginda Rasulullah di mana-mana. Bedanya ada Islam hanya Islam yang ada di Indonesia. Berarti ini pernyataan bertolak belakang ketika Anda mengatakan bahwa hanya sebagai identitas. Ketika identitas itu harus sama, harus beda, maksud saya. Harus beda antara di negara lain dengan negara lain, itu harus beda. Kalau semuanya sama, tidak bisa diidentifikasi, artinya bukan identitas. Baik. Mengingat kata identitas, identik atau corak, Islam tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dipetak-petakkan. Karena Islam itu sebagai jalur daripada bagaimana kita hidup, bagaimana kita menempuh perjalanan hidup ini, sehingga kita mendapatkan sebuah ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu adalah ideologi. Ideologi atau nama lain daripada akidah. Akidah itu tidak boleh dipetak-petakan. Akidah itu tidak boleh berbeda. Ketika akidah ini ada versi dan berbeda, maka jelas yang satu adalah akidahnya akidah yang salah, yang satu pasti akidahnya yang benar. Bisa dipaham? Ketika akidah atau ikatan kita kepada Islam, kepada pegangan kita, kepada manhaj kita, itu dibeda-bedakan. Tentunya akidah menjadi beragam. Sedangkan akidah wajib satu, akidah wajib sama, akidah wajib sesuai dengan apa yang disampaikan oleh atabihi Rasul, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tolak belakang dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena tadi dinyatakan bahwa ini hanya identitas. Ini adalah nama. Ketika ini adalah sebuah nama atau identitas, tentu ini tidak sama dengan adanya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ini secara akal. Jangan salah paham dulu. Pada umumnya, kalau misalkan kita mempunyai sebuah adat dan tradisi. Ini tradisi Madura, ini tradisi Jawa. Nah, ini adat Madura, yaitu adat yang ada di Madura. Kemudian ini adat atau tradisi Jawa, ini tradisi Minang, ini tradisi Riau, ini tradisi pulau-pulau lainnya, tradisi Bali. Berarti tradisi yang ada di Bali. Dan ini tradisi yang ada di Jawa. Ini tradisi yang ada di Minang. Ini tradisi yang ada di Melayu dan lain sebagainya. Berarti masing-masing tradisi yang ada di daerah tersebut itu tidak sama dengan tradisi yang ada di negara atau di daerah yang lain. Bisa dipaham? Ketika para mentor-mentor Islam Nusantara menjelaskan bahwa Islamnya sama, tidak ada bedanya dengan Islam yang ada artinya yang dibawa oleh baginda Rasulullah di mana-mana. Bedanya ada Islam hanya Islam yang ada di Indonesia. Berarti ini pernyataan bertolak belakang ketika Anda mengatakan bahwa hanya sebagai identitas. Ketika identitas itu harus sama, harus beda, maksud saya. Harus beda antara di negara lain dengan negara lain, itu harus beda. Kalau semuanya sama, tidak bisa diidentifikasi, artinya bukan identitas. Baik.
mengingat kata identitas, identik atau corak. Islam tidak bisa dibeda-bedakan. Tidak bisa dipetak-petakkan. Karena Islam itu sebagai jalur daripada bagaimana kita hidup, bagaimana kita menempuh perjalanan hidup ini sehingga kita mendapatkan sebuah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah ideologi. Ideologi atau nama lain daripada aqidah. Atau nama lain daripada akidah. Akidah itu tidak boleh dipetak-petakkan. Akidah itu tidak boleh berbeda. Ketika akidah ini ada versi dan berbeda, maka jelas yang satu adalah akidahnya akidah yang salah, yang satu pasti akidahnya yang benar. Bisa dipaham? Ketika akidah atau ikatan kita kepada Islam, kepada pegangan kita, kepada manhaj kita, itu dibeda-bedakan. Tentunya akidah menjadi beragam. Sedangkan akidah wajib satu. Akidah wajib sama. Akidah wajib sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ma atabihir rasul, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh beda. Sebagaimana disampaikan di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair tentang masalah akidah. Ketika kita ditanya tentang akidah, apa akidahmu? Seperti apa akidahmu? Seperti apa manhaj dan ideologimu? Mari kita kutip dalam kitab tersebut menyatakan demikian kurang lebihnya insyaallah. Idza su'ilna am mu'taqadina wa mu'taqadi khusumina yajibu an naqul al-haqqu ma nahnu alaih wal batilu ma alaihi khusumuna. Yang artinya adalah ketika kita ditanya tentang masalah akidah, kita harus jelas antara iya dan tidak. Kita harus jelas antara sama dan tidak sama. Artinya apa? Harus yang namanya akidah itu ada satu kesatuan. Tidak ada perbedaan. Sedikit beda, fatal. Berarti itu sudah berbeda. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidahnya Syiah yang sudah melenceng daripada akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kalau kita ditanyakan tentang akidah? Maka kita wajib mengatakan al-haqqu ma nahnu alaih. Akidah yang hak, yaitu akidah yang saya yakini. Ya ini. Wal batilu ma alaihi khusumuna. Sedangkan akidahnya yang lain, yang tidak sama dengan punya saya, maka itu batil. Artinya, di sini kita diajarkan bagaimana kita tegas dalam soal akidah. Makanya, soal akidah itu hati-hati. Soal akidah jangan sampai dipreteli. Soal akidah jangan sampai dikasih embel-embel. Entah Islam Nusantara ini dan itu. Baik. Kepada pernyataan kedua diantaranya, kata Kiai Mustamar mengenai jawaban tentang Islam Nusantara. Sejak zaman Nabi itu tidak pernah melarang menyebut nama bangsa. Menisbatkan nama dengan bangsa tidak dilarang. Sebagaimana orang ketika masuk Islam, orang Mesir masuk Islam tetap dia membawa nama kebangsaannya. Al-Misra. Orang Romawi masuk Islam tetap membawa nama kebangsaannya. Yaitu Ar-Rumi. Dan lain sebagainya. Jadi ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam masuk di Indonesia, atau mungkin kalau melihat kepada susunan bahasanya beliau, Indonesia masuk Islam, maka Indonesia jangan menghilangkan kebangsaannya. Kalau secara analogi daripada sampel dan percontohan ini tidak ada masalah. Tapi masalahnya ini adalah ketika Kiai
Haji Mustamar tersebut menganalogikan dengan sesuatu yang tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya dan bukan sepantarannya. Ini menjadi fatal. Dan ini juga bukan jawaban. Kalau Islam diibaratkan dengan manusia, atau Islam sebuah agama dan ideologi, itu disamakan dengan manusia, itu tidak ada masalah. Kalau manusia mau bernisbat kemanapun silahkan. Tapi ada sebuah keterangan juga, Nabi tidak suka terhadap nisbatnya manusia, nisbatnya nama manusia, nisbatnya nama seseorang dengan nama yang tidak dimuliakan atau nama yang kurang baik. Ini adalah kemauan daripada baginda Rasulullah, kesukaan daripada Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada ini. Kalau misalkan Muhammad Fahim Al-Manduri dari Madura misalkan adalah Salman dari Persia, disebut Salman Al-Farisi, tidak ada masalah. Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat dan membahayakan di situ. Akan tapi kalau manhaj atau ideologi atau agama dinisbatkan dengan suatu daerah dan tempat sehingga agama itu menjadi akidah yang terpetak-petakkan. Ini adalah bukan jawaban daripada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Lalu siapa yang mau menghapus tradisi di Indonesia? Coba, boleh sebutkan. Siapa yang mau menghapus tradisi di Indonesia? Siapa yang mau menghapus tradisi di Indonesia? Habaib? Beliau yang pakai sorban, pakai jubah, beliau tetap tahlilan. Beliau tetap kumpul-kumpul ala Indonesia. Beliau yang berjenggot, tidak malah beliau tidak suka kepada yang tidak berjenggot. Tidak. Jadi tolong sebutkan, kasih saya satu contoh. Siapa yang ingin menghapus tradisi di Indonesia? Selama adat dan tradisi tidak bertentangan dengan syariah, itu tidak ada masalah. Dan tidak ada seorang pun daripada ulama kita, daripada pembimbing kita, daripada guru-guru kita yang ingin mentiadakan itu semua. Anda bisa temukan karena mereka juga berpegangan kepada kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah fikih yang mereka pegang erat-erat dan mereka jaga dan juga terapkan baik-baik. Kemudian ditanyakan lagi, kenapa orang Mesir masuk Islam dan tetap Mesir? Kita diam. Orang Yaman masuk Islam tetap menjadi Yaman. Mereka diam. Dan orang-orang Islam lainnya dari negara dan kebangsaannya, dia tetap menjadi negara dan kebangsaannya setelah masuk Islam. Mereka diam. Jawabannya simpel sekali. Kenapa tidak ada yang keluar-keluar? Tidak ada yang terima. Tidak ada yang tidak terima maksud saya. Ketika Yaman masuk Islam, mereka tetap menjadi Yaman. Kenapa? Mereka diam. Kenapa Mesir setelah masuk Islam? Kemudian tidak ada yang keluar-keluar, tidak terima. Berhubung Mesir tetaplah Mesir. Dan lalu kenapa setelah Islam, Indonesia masuk Islam, kemudian diadarkanlah menjadi Islam Nusantara. Tetap ingin menjadi Indonesia. Mereka keluar-keluar. Ini menurut kami adalah pengkaburan terhadap pemahaman masyarakat. Pengkaburan terhadap sejarah. Pengkaburan terhadap ilmiah. Kenapa? Orang Yaman masuk Islam, mereka tetap Yaman, tidak ada yang protes. Kenapa orang Mesir masuk Islam dan tetap menjadi Mesir, tidak ada yang protes? Lalu kenapa mereka protes terhadap Islam Nusantara? Jawabannya adalah satu. Karena sampai detik ini, Yaman masuk Islam tidak pernah memproklamirkan diri menjadi Islam Yaman. Dan tidak pernah ada Islam di Mesir menjadi Islam. Orang Mesir menjadi Islam. Dan tidak ada proklamir dan tidak ada deklarasi Islam Mesir. Sampai saat ini. Tunjukkan kalau misalkan ada. Hanya di Indonesia ini menjadi Islam Nusantara. Kenapa? Mereka tidak berani. Seliberal apapun, mereka tidak berani mau mengkotak-kotakan nama Islam. Kenapa? Karena pasti protes akan berdatangan dari mana-mana. Karena ini adalah akidah manhaj yang satu tidak boleh dipetak-petakkan. Bisa dipahami? Dan analogi-analogi yang sama sekali tidak mendidik.
analogi-analogi yang sama sekali tidak tepat sasaran. Yaitu perbandingan beliau tentang Islam Nusantara dengan Islam di Arab. Beliau memberikan perbandingan berupa makanan. Di Arab makanannya adalah khasnya seperti ini. Kalau ayam tinggal dibakar, dipanggang. Lalu dimakan dengan sambal. Itu sudah cukup. Tapi Indonesia tidak. Indonesia ada ayam rempah, ayam geprek, ada ayam bakar, ada ayam panggang, dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah analogi untuk membenarkan nama daripada Islam Nusantara. Bisa dipaham? Ini yang ditanyakan masalah akidah. Kenapa melenceng kepada masalah makanan? Kemudian disampaikan juga seperti untuk mengantisipasi adanya yang membid'ahkan makan dengan pakai daun misalkan. Tidak ada ini sebenarnya. Sampai sekarang tidak ada. Kalaupun ada, itu tidak harus kita langsung memutar haluan dan juga mendekap Islam. Artinya apa? Tapi caranya salah. Kemudian kita membuat label dan nama tersendiri dengan nama Islam Nusantara. Harusnya kita sebagai ilmuwan, kita sebagai orang muslim yang cerdas, kita orang yang mempunyai hasanah Islamiyah yang cukup, maka kita harus berhujjah dengan dalih yang dibenarkan di dalam syariat. Dengan dalih yang sudah disediakan di dalam hasanah-hasanah Islam. Bukan malah kita mengurung diri seperti misalkan, ya sudah, ini tidak sama, ini Islam Nusantara. Bukan dalil dan hujjah. Ini menandakan bahwa kita ini terkungkung dan kita itu bobrok secara keilmuan. Kenapa? Kita mau menang di dalam perdebatan, akan tapi bunuh diri dengan mempetak-petakkan akidah sendiri. Islam Nusantara fatal. Ketika kita mengatakan Islam Nusantara, jangan sampai ada orang awam yang beranggapan, oh Islam yang seperti apa? Fatal. Hati-hati kalau sampai kita membuka ruang dan jalan kepada awam untuk murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kalau ada orang yang ingin makan sama persis meniru cara makan baginda Rasulullah, mereka tidak mau makan pakai sendok, misalkan, bukan berarti mereka harus mengatakan, mengklaim pakai sendok itu bid'ah. Toh walaupun itu bid'ah, belum tentu bid'ah ini yang mengenai masalah akidah dan keagamaan, dan ini tidak fatal. Karena bid'ah yang bagus itu juga ada. Ya salah satu contoh itu berkendara, naik motor, naik sepeda motor. Tidak dipakai di waktu Nabi. Kenapa? Karena memang tidak ada motor. Maka dari itu harusnya lah kita sebagai seorang muslim saling bersuudzon. Kita menyangka kepada mereka yang tidak mau sendok. Mereka ingin atas dasar kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah, yaitu ingin sama. Jangankan masalah ibadah, masalah kesehariannya pun, gerak-geriknya pun, stylenya pun, gayanya pun, itu ingin sama dengan baginda Rasulullah SAW. Faham? Ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Sahibur Ratib, beliau semasa hidupnya tidak pernah makan semangka. Kenapa? Bukan karena beliau itu tidak tahu bahwa semangka ini adalah makanan yang disukai oleh baginda Rasulullah. Bukan beliau tidak tahu dari riwayat Ibni Abbas bahwa Rasulullah cinta, senang dan suka mengkonsumsi semangka. Bukan. Beliau tidak mau makan semangka seumur hidupnya bukan karena tidak tahu bahwa Nabi mencintai atau suka makan semangka. Bukan. Beliau bukan tidak tahu, beliau tahu. Tapi kenapa beliau tidak makan semangka? Karena beliau tidak tahu caranya Nabi makan semangka dari sisi bagian mana dan bagaimana cara makannya. Subhanallah. Keinginan untuk sama dan persis meniru gaya dan cara baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjalani hidup, bagaimana Rasulullah caranya makan, bagaimana Rasulullah caranya berpakaian, bagaimana Rasulullah caranya berbicara dengan orang lain. Harusnya kita sebagai muslim bukan malah mendiskreditkan mereka.
bukan malah memojokkan mereka, bukan malah membunuh karakter mereka dengan menuding mereka suka membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga sering dikait-kaitkan dengan masalah atribut-atribut sunnah. Dalam hal ini juga beberapa penyampaiannya Kiai Marzuki Mustamar kurang lebih sama dengan Kiai Sa'id Aqil Siraj. Di beberapa tempat, di podium-podium, beliau menyampaikan dan seringkali menyindir atribut-atribut sunnah. Sebagaimana gamis, sebagaimana yang paling umum dan paling viral itu adalah masalah jenggot. Semuanya adalah sunnah. Semuanya ada dianjurkan. Bahkan salah satu dari mazhab yang 4 itu ada yang mewajibkan, ada yang membolehkan, ada yang mensunnahkan. Tidak ada yang memakruhkan. Artinya apa? Kalau misalkan disamakan dengan pernyataan atau statement Kiai Haji Sa'id Aqil Siraj, berjenggot semakin panjang jenggotnya itu semakin goblok. Entah itu apapun dasarnya. Kalau dasar daripada hadis baginda Rasulullah SAW, berjenggot itu sunnah. Lalu kenapa Kiai Sa'id Aqil Siraj mengambil rujukan daripada selain baginda Rasulullah? Silahkan, kita tinggal pilih. Kita mau ikut siapa? Begitu pula dalam pernyataan video tersebut, Kiai Mustamar juga menyinggung masalah jubah. Hidungnya pesek, kemudian kita tidak seberapa tampan, kok pakai jubah? Habib, orang Arab, asli keturunan Nabi. Memang ada keturunan Nabi yang tidak asli. Kalau sudah Habib, ya sudah asli keturunan Nabi. Mereka masih ngejawen, pakai sarung. Subhanallah, ini tidak perlu dibesar-besarkan. Dan kalau misalkan pernyataan semacam ini bisa mengkerdilkan jiwa-jiwa muslim yang cinta kepada baginda Rasulullah, bagaimana ingin meniru kehidupan Rasulullah, cara berpakaian Rasulullah, bisa menyurutkan niatnya anak-anak muda muslim kita untuk bagaimana dekat dengan Rasulullah. Ini adalah pembunuhan karakter sebagaimana yang sudah disebarkan oleh orang-orang yang lebih parah daripada Dajjal. Akhwafuni ala ummati. Yang paling dikhawatirkan menurutku, kata baginda Nabi. Yang paling dikhawatirkan menurutku, bagiku, menurutku, daripada Dajjal, yaitu imam-imam yang menyesatkan. Da'i-da'i yang menyesatkan. Baik, menutup daripada penyampaian saya kali ini, bahwa ketika Islam Nusantara ini sudah dirasa kurang manfaat, maka lebih baik tidak perlulah kita munculkan nama-nama yang kontroversi semacam itu. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya di negaranya beragama, beribadahnya tenang dan tentram? Apa manfaatnya kalau misalkan kita harus memunculkan nama Islam Nusantara? Dan apa mudaratnya dan apa ruginya ketika kita tidak memunculkan Islam Nusantara? Tidak bisa dipungkiri. Tidak boleh kita menutup mata bahwa dengan adanya nama Islam Nusantara, adanya proklamasi daripada Islam Nusantara, adanya deklarasi daripada Islam Nusantara, sampai detik ini menyesatkan perdebatan dan percekcokan di antara umat sesama Islam. Apa ini yang Anda tuju? Apa ini yang memang diinginkan? Maka dari itu, kami Al-Faqir yang tidak tahu apa-apa ini, sebagai orang awam ini, berharap bahwa Islam Nusantara janganlah kita teruskan. Istilah Islam Nusantara istilah yang membahayakan kepada orang awam. Istilah Islam Nusantara bukan istilah yang bisa menenangkan umat beragama Islam khususnya di Indonesia ini. Tapi Islam adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam kita adalah Islam dengan ahlus sunnah wal jamaah. Islam ruhama'u bainahum, asyidda 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Kita saling menyayangi, saling menjaga, bukan menimbulkan perpecahan dan percekcokan semacam ini. Maka insya Allah kita akan menjadi umat yang diridhoi oleh Allah. Umat yang tenang dalam beribadah. Umat yang akan semakin jaya, semakin maju. Dan membesarkan
agama Islam dan membawa dengan bangga panji Rasulullah SAW di tengah-tengah zaman yang kita hadapi ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.